Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu saudara-saudari sekalian. Perkenalkan saya Sera Anjeli, SAP, selaku MC yang akan menemani acara rapat dari awal sampai akhir acara. Yang saya hormati Ibu Sinta Nopianti MM sebagai Direktur PT Sineasus, Ibu Alia Pirnada SADM sebagai Sekretaris PT Sineasus, Ibu Nur Melani SS sebagai Manajer Keuangan PT Sineasus, Ibu Pira Mesi Damayanti SH sebagai Manajer Personalia PT Sineasus, Ibu Angelia Rukmana Putri SSI sebagai Manajer Operasional PT Sineasus, Ibu Melinda Berry SM sebagai Manajer Pemasaran PT Sineasus, dan yang terakhir Ibu Repalina Tamara SM sebagai Manajer Produksi PT Sineasus. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam rapat ini. Semoga pertemuan kita dapat berjalan lancar, produktif, dan menghasilkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat ketiga. Sebelum memulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Untuk para anggota rapat dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para anggota rapat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjut susunan acara pada rapat ini yaitu 1. Doa pembuka, 2. Sambutan, 3. Inti kegiatan rapat, 4. Sesi diskusi, 5. Sosialisasi materi K3, 6. Sesi tanya jawab, 7. Rencana tindak lanjut, dan 8. Penutup. Kita lanjutkan untuk kegiatan yang pertama yaitu doa pembuka. Marilah kita awali rapat kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada sambutan dari Ibu Sinta Nopianti MM sebagai Direktur PT Sineasus. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di rapat kita hari ini, yaitu rapat K3. Seperti yang kita ketahui bahwa keselamatan kerja adalah prioritas utama perusahaan kita. Dengan menjaga keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi diri sendiri ataupun rekan kerja, tetapi menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
Saya yakin dengan kerjasama yang baik kita dapat mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Setelah itu, inti kegiatan rapat. Rapat ini kita laksanakan dengan tujuan untuk menghimbau seluruh pegawai agar menaati aturan di perusahaan. Saya harap kita semua dapat memberikan kontribusi yang positif dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya yang pertama adalah sesi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Sinta dan dilanjutkan oleh Ibu Melinda untuk membahas evaluasi kinerja K3. Kepada Ibu Sinta dan Ibu Melinda dipersilakan. Baik, kita mulai membahas mengenai evaluasi kinerja kita bulan lalu. Ibu Melinda, apakah ada kecelakaan kerja yang perlu kita bahas? Baik, Bu. Sebelumnya tidak ada kecelakaan kerja bulan lalu, Bu. Namun ada beberapa nermis yang perlu kita perhatikan, seperti kemarin-kemarin ada operator yang hampir memasukkan jarinya ke dalam mesin jahit yang sedang beroperasi. Kemudian ada karyawan yang hampir terpeleset akibat tumpahan air di lantai kerja, dan bahan baku yang disimpan di rak tinggi hampir jatuh mengenai para pekerja di bawahnya. Ini itu saja, Bu. Baik, terima kasih atas laporannya Bu Melinda. Kita harus segera menindaklanjuti nermis-nermis tersebut. Terima kasih kepada Ibu Sinta dan Ibu Melinda. Yang kedua adalah sesi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Sinta dan dilanjutkan oleh Ibu Pira untuk membahas evaluasi pelaksanaan program 5S. Kepada Ibu Sinta dan Ibu Pira dipersilakan. Baik, bagaimana dengan program 5S? Apakah sudah berjalan dengan baik, Bu Pira? Secara umum program 5S sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa area yang perlu ditingkatkan lagi kebersihannya. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Pira atas laporannya. Nah, kita juga harus menindaklanjuti hal tersebut. Yang ketiga adalah sesi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Sinta dan dilanjutkan oleh Ibu Angel untuk membahas mengenai isu K3 terkini. Kepada Ibu Sinta dan Ibu Angel dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu K3 terkini. Ibu Angel, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan mengenai penggunaan APD. Beberapa pekerja masih belum disiplin dalam menggunakan APD yang telah disediakan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas masukannya. Bagaimana dengan yang lain? Saya setuju karena mungkin kita harus menerapkan sosialisasi ulang mengenai penggunaan APD. Baik, terima kasih atas masukannya. Kita harus mengagendakan lagi sosialisasi ulang. Terima kasih kepada Ibu Sinta, Ibu Angel, dan Ibu Nur Melani. Kemudian sosialisasi materi K3 yang akan disampaikan oleh Ibu Alia Pirnada. Kepada Ibu Alia Pirnada, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pirnada. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia ini digunakan dalam berbagai proses produksi, mulai dari persiapan kulit hingga finishing.
Penggunaan bahan kimia yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai resiko. Lalu ada ragam bahan kimia dalam industri sepatu, yaitu yang ke-1 pelarut atau solvent, yang kedua perekat atau adesif, yang ketiga pewarna atau dye, dan yang keempat ada bahan pengawet atau preservatif. Di sini ada beberapa dampak negatif terhadap kesehatan. Di antaranya yaitu iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Lalu ada alergi, penyakit kulit, gangguan sistem saraf, dan yang terakhir kanker. Dampak bahan kimia bagi lingkungan ada beberapa, di antaranya yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Langkah-langkah pencegahan dalam bahan kimia ada beberapa, di antaranya yaitu penggunaan bahan kimia yang lebih aman, sistem ventilasi yang baik, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pengelolaan limbah yang baik, dan pelatihan keselamatan kerja. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu penggunaan bahan kimia dalam industri sepatu memiliki potensi yang signifikan. Penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pekerja sangat penting. Terima kasih. Lalu saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya ataupun yang ingin memberi masukan, dipersilakan. Silahkan. Bagaimana cara menyimpan bahan kimia dengan baik? Ada 3 tips dalam penyimpanan bahan kimia yang aman. Yang ke-1 yaitu menyimpan bahan kimia di tempat yang sejuk. Yang kedua, menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar jauh dari api atau panas. Dan yang terakhir yaitu menyimpan bahan kimia asli dalam wadah yang masih ada labelnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut oleh Ibu Sinta. Kepada Ibu Sinta dipersilahkan. Baik, berdasarkan rapat kita hari ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan APD. Yang kedua, melakukan audit ulang terhadap program 5S. Dan yang terakhir, harus berhati-hati saat menggunakan bahan kimia. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, kalau begitu saya akan menugaskan Ibu Melinda sebagai pemimpin untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Terima kasih atas rencana tindak lanjutnya. Dan terakhir, penutup. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam rapat ini. Semua masukan dan diskusi sangat berharga untuk kemajuan kita bersama. Semoga keputusan yang diambil dapat disegera diimplementasikan dengan baik. Jika ada hal yang perlu ditindaklanjuti, kami akan memastikan untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah disetujui. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kalinya. Rapat ini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.